Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen. Bapak silakan direkam dulu. Ini pakai HP, Ibu? Oh, bukan ya, bisa Ya, ya? pakai HP boleh ya, Bu ya? Boleh silakan. Oke. Oke, Bapak sudah siap? Insya Allah, Bu. Dengan segala Oke, Bapak mengajar di mana? di MTS Al-Islam Jamsaren Surakarta. Oke. Boleh saya berikan satu contoh Bapak ketika membuka kelas? 1 menit saja untuk pemanasan. Silakan. Baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan segala kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Silakan Ananda Ayah Ahmad Rifai untuk memimpin doa. Baik, alhamdulillah. Semoga dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya akan saya absen dulu untuk kehadiran kalian. Hari ini masuk semua ya anak-anak. Baik, alhamdulillah masuk semua. Selanjutnya pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas mengenai materi, perlu saya sampaikan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari karena ini materi pertama di kelas 9 semester ganjil. Jadi materi yang kemarin itu adalah materi kelas 8 semester genap. Itu mengenai Daulah Ayyubiyah. Tentu kalian masih ingat ya, siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Siapa coba? Ada yang tahu? Ananda Marlia tahu ya? Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana sikap keperwiraan, kepahlawanan beliau sebagai panglima sekaligus sebagai pemimpin. Tentunya kalian juga bisa meneladani sifat-sifat kepemimpinan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Oke, cukup Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Ya, apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran di kelas Bapak? Menurut saya yang perlu saya perbaiki itu adalah di dalam mengkolaborasikan metode pembelajaran. Jadi memang selama ini saya juga mengalami beberapa kesulitan ketika mengkolaborasikan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Biasanya itu karena kita juga harus mengetahui kondisi keadaan siswa, bagaimana kemampuan siswa, bagaimana kondisi mereka, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang nanti akan harus diperbaiki selepas PPG selesai juga ya Pak? Iya Bu, alhamdulillah Bu, dari PPG ini banyak sekali pengalaman yang saya terima. Alhamdulillah, itu yang penting sebetulnya. Jadi saya ingin memastikan bahwa ketika Bapak Ibu guru PPG ini lulus, inspirasi apa yang bisa diperoleh dari PPG dalam perbaikan di kelas? Oke ya? Iya Bu. Oke Bapak, boleh lihat RPP-nya? Ini Bu. Kita pegang RPP-nya Pak. Iya Bu. Ya, Oke, keadaan masyarakat Indonesia seperti Islam. betul. Itu di bab 1. Nah, kita akan melihat kompetensi ini KI. KI-nya ada berapa? Kayaknya ada 4 Bu. 4. KI pertama nilai ranah mana? Ranah spiritual, Spiritual. KI 2. itu sikap, KI 3. yang 3 itu pengetahuan, KI 4. yang 4 itu keterampilan. Keterampilan. KD-nya juga ada 4 ya. Iya. Bapak kita akan fokus kepada KD 3.1 dan 4.1. Indikator ada berapa? Ada 2 Bu, saya ambil 2. Oke, indikator pertama merupakan turunan dari KD berapa? Itu KD 3. Ya, satu ya. Oke, sedangkan indikator 2 merupakan turunan dari KD 4. KD 4. Pertanyaan saya terkait indikator.
Yang indikator 1 menjelaskan, kemudian yang indikator 2 itu menyusun. KKU-nya Apakah sudah oke? Apakah sudah cukup operasional dan terukur? menurut saya sudah, karena itu Oke. yang analisis dan Mengapa saya mempertanyakan apakah benar menjelaskan itu berada pada C5 oh iya, makasih Bu. atau C4 atau C berapa itu pertanyaan saya. Iya. Menjelaskan keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam dengan tepat dan benar. Menurut Bapak ini C berapa? Sekali lagi pertanyaan saya. C4 C4 ya, Iya. analisa. Sudah 4 atau belum? sampun sudah. Sudah ya. Iya. Oke. Yuk ke tujuan pembelajaran. Ya. Saya ingin Bapak menganalisa tujuan pembelajaran yang pertama memakai A, B, C, D. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Jadi A-nya audiens. Oh begitu gitu. Audiennya itu adalah siswa. Siswa bagus. Ya. B-nya B-nya behavior itu adalah menjelaskan, mampu menjelaskan. menjelaskan. Iya. Condition-nya yang mana? Condition. Setelah mengikuti pembelajaran, Degree yang mana? degree-nya dengan tepat dan benar. Oke. Iya. Jadi sepertinya paham. Memang, Cuma iya. belum tahu. Iya, iya. A, B, C, D. Iya, iya. Apa? Oke. Betul. Lanjut ke pendekatan model dan metode. Model pembelajaran yang Bapak pilih adalah pendekatan scientific approach. Boleh dijelaskan apa itu scientific approach secara singkat saja? Ya kalau scientific approach itu dalam proses pembelajarannya saya terapkan anak bisa mengamati, ya, dan yang kedua bisa menanya, dan yang ketiga bisa bereksplorasi, bereksperimen. Kemudian dalam hal ini kan dia bisa berhipotesis. Kalau di dalam scientific Apakah itu ada di langkah-langkah? ada di saya masuk. Ya. Kegiatan mana? Pendahuluan. Ya, di inti Bu, di inti. Di inti di situ adalah eksperimen dan eksplorasi. Itu kan masuknya di situ. Kemudian ada mengasosiasi dan yang terakhir mengkomunikasikan. Oke. Kalau sebentar. Kalau cooperative learning itu bisa terlihat di kegiatan yang mana? Di kegiatan di apa itu ketika saya menjelaskan materi bisa, jadi anak mempunyai sikap kooperatif. Kemudian yang kedua ketika saya terapkan untuk metode diskusi, jadi anak aktif di dalam kegiatan untuk saling berdiskusi atau tanya jawab. Oke. Tipek ada di mana tipek? Maksudnya? PA. Oh iya, itu masuknya Apa itu, Pak? itu technological pedagogical konten dan knowledge. Ya. Oke. Ya, ada di mana? Itu di ketika penampilan materi. Jadi konten-konten yang saya ya. Sebentar, di pendahuluan, di inti atau di mana? Kalau di inti Bu. Kalau pedagogiknya kan langkah-langkah pembelajarannya itu sesuai dengan Enggak, saya yang tanya yang tipeknya aja, yang bagian yang mana? bagian intinya. Bagian inti yang mana? Mengamati, menanya, eksplorasi, mengasosiasi. Ya, eksplorasi. Yang mana? Eksplorasi. Coba di bagian mana lagi Bapak menggunakan teknologi? Di bagian ini Bu, media Bu. Memang di awal memang Ya. saya kelupaan tidak menyebutkan hanya PowerPoint, tapi di media itu saya sebut medianya adalah laptop, LCD, papan tulis, video, ilustrasi gambar atau tayangan visual, film yang relevan itu. Coba di pendahuluan ada tidak Bapak menggunakan teknologi? Coba Memang belum. Tadi saya sampaikan memang kelewat tidak dicek saya. dulu. Ya. Sekali lagi. Di pendahuluan Dicek dulu. ya. Di pendahuluan
Ada Bu, LCD proyektor. Tuh, Bapak sudah pakai. Ya. Oke, di mengamati ada tidak? Di mengamati ada slide materi PowerPoint. Betul, berarti ada di tahapan di menanya ada tidak? Di menanya belum ada Bu. Belum. Oke. Di mengasosiasi ada tidak? Di mengasosiasi belum karena masih ke diskusi, hasil diskusi. Jadi artinya kan sebetulnya Bapak sudah menggunakan TPEG dan itu muncul di langkah-langkah pembelajaran Bapak kan gitu ya. Baik. Ya, jadi jangan buru-buru dijawab nggak ada, padahal mah udah ada itu. Iya, Ya. terima kasih. Oke, mari kita lari ke bagian penutup. Apa perbedaan refleksi dengan simpulan, Pak? Kalau refleksi itu lebih ke penegasan dari materi yang sudah disampaikan dan penegasan dari kesimpulan dan melibatkan siswa. Dan melibatkan siswa. Iya. Apakah boleh pada refleksi guru kemudian menggali pengalaman emosi anak ketika belajar? Boleh, Boleh. boleh. Menurut Bapak apa kemanfaatan kita menanyakan perasaan siswa selama proses pembelajaran? Itu sebagai Ini pertanyaan sampaikan. ya penting Bu, karena itu sebagai bahan untuk penentuan perbaikan strategi pembelajaran ke depannya, ke pertemuan selanjutnya. Kalau kesimpulan bagaimana Pak? Kalau kesimpulan itu adalah menyimpulkan dari materi saja secara kognitif saja. Idealnya siapa yang melakukan kesimpulan? Guru kemudian bersama dengan siswa. Realitasnya siapa yang sering menyimpul? Ya saya seringnya juga tapi tetap melibatkan siswa. Tetap melibatkan siswa terus. Oke, pindah Pak. Ya. Ke penilaian. Ini ada penilaian sikap spiritual. Iya. Sikap sosial. Saya ingin menggali pengetahuan Bapak perbedaan menyusun rubrik penilaian, rubrik atau alat atau jenis penilaian sikap dengan sikap sosial dengan spiritual itu di mana? Sama atau tidak? Perbedaannya hanya di poin-poin itemnya Bu. Boleh dijelaskan? Misalnya kalau spiritual itu kan kalau di sini kan berdoa, ketika anak berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberi salam sebelum dan sudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Nah itu ranahnya ke spiritual. Oke. Rubrik penilaian yang bersifat self assessment, penilaian diri sendiri biasa dipakai untuk menilai sikap spiritual atau sikap sosial. Sikap sosial. Self assessment. Ya, sosial. Sosial. Kalau sikap spiritual bisa dinilai oleh kalau sikap spiritual bisa dinilai oleh peer atau biasanya oleh sikap spiritual siswa. Itu bisa guru, bisa teman sejawat juga bisa. Diri sendiri bisa tidak? Diri sendiri sepertinya kurang objektif. Kurang objektif. Iya. Oke. Cukuplah segitu ya. Iya, baik. Nanti didalami lagi tentang penilaian sikap sosial dan spiritual ya. Sikap Kalau sosial. spiritual apa boleh? Kalau spiritual boleh oleh diri sendiri sebetulnya. Pasti pasti tidak objektif, pasti tidak objektif. Iya. Pasti tidak objektif, tetapi yang mengetahui perkembangan spiritual itu bukan itu internal, perjalanan internal pasti yang bersangkutan. Jadi self assessment penilaian diri sendiri itu bisa dipakai untuk penilaian spiritual. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih sekali Nanti Bu akan ada atas sesi kan? bimbingannya ya Bu ya. Ada sesi dengan Pak Acep nanti khusus. Oh, Ya, iya, sama-sama. siap. Semoga lancar. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak dosen. Pak Iskandar. Ya betul Pak dosen. Alhamdulillah. Dari mana Pak Iskandar? Dari MTS Al Islam Jamsaren Surakarta Pak.
Surakarta. Purwakarta bukan Purwokerto ya. Bukan. Solo, Pak. Dulu Solo, dari Solo. asli Purwokerto. Solo aslinya Purwokerto. Solo, Pak, Surakarta. Solo. Iya, Solo. Oh, Surakarta. Iya, betul. Oh, bukan Purwakarta. Bukan. Ya, ini Purwakarta. Baik, Pak Iskandar. Ya. Iskandar ngajar di mana? Di sana ya? Di MTS Al Islam Jamsaren Surakarta. Oke, baik. Materi Bapak di RPP tentang apa ini? Keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Ya, sebelum Islam. Keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Bisa digambarkan Bapak sedikit tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam? Ya, ini kan sebenarnya materinya bab 1 di kelas 9. Itu kan mengenai sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Tapi terbagi menjadi 3 subbab. Nah, subbab pertama itu adalah mengenai keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Subbab kedua adalah cara penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang subbab ketiga adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Karena kita diinstruksikan untuk membuat 3 RPP. Makanya untuk RPP yang pertama itu adalah mengenai kondisi atau keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Itu terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sosial budaya, aspek agama dan kepercayaan, aspek perekonomian, dan yang keempat adalah aspek sosial politik, Pak. Ya. Oke. Apa yang mendasari penyebaran Islam sampai ke Indonesia? Ya, karena ini sebelumnya karena dari beberapa rentetan peristiwa sebelumnya itu adalah di Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah itu kan perluasan wilayah penyebaran agama Islam, sehingga kemudian sampai di Nusantara atau Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah proses alur jalur perdagangan, yang di situ nanti ada teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia, kan begitu. Adakah ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk itu? Ya, saya mendasarkan dalam materi ini tetap berdasarkan pada materi sebelumnya, yaitu dakwah Rasulullah, Pak. Jadi Oke, apa ayatnya? ayatnya bisa diambilkan dari surat Al-Hijr ayat 94, dakwah secara terang-terangan dari Rasulullah, yaitu fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Itu juga bisa. Oke, apa maksudnya dari ayat? Itu adalah sampaikanlah apa-apa yang kami perintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi itu perintah. Oke, jadi Dakwah secara terang-terangan. Maksudnya untuk perintah untuk menyebarkan. Kalau dari sisi jabatan kata pasca itu sebagai apa? Fi'lul amri, Pak. Perintah itu. Ambil amal. Ya, fi'il amr. Pasca Bima tu'maru wa a'rid itu juga fi'il amr. Bima apa itu? Sebagai apa? Fasda bima itu ya sebagai maf'ul bih ya. Kalau setelah fi'il amri berarti maf'ul bih ya, Pak? Objeknya? Bukan. Lupa saya, Pak. Pak Kiai lebih tahu. Iya. Kalau saya nanya aja. Oke. Ya. Silakan coba ditulis ayatnya. Ya, baik, Pak. Saya coba tulis 2 ayat ya, Pak, yang berkenaan dengan materi ya, Pak ya. Ya, itu aja dulu yang barusan Bapak bacakan.
ini Pak. Pak bagus. Ya. Ya. Coba sebutkan hukum tajwid dari ayat itu. Hukumnya tajwid di sini ada mat tabi'i, bima itu mat tabi'i, kemudian alif lam atau al qamariyah, terus ada mat aridil sukun, musyrikin. Halo Pak. Oke. Iya. Ya oke. Baik. Tulisan bagus. Iya. Terima kasih. Kiai ini. Amin, amin doanya Pak. Mohon bimbing.